Ini dia pool atau agen perwakilan Rosalia Indah Trenggalek, tapi bukan tempat keberangkatan. Perjalanan kali ini saya mulai dari kota kecil di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek. Dan nanti akan saya lanjutkan perjalanan menuju ke Bekasi dengan bus akap M Trans. Dan perjalanan dengan bus akap M Trans ini akan saya mulai dari Terminal Gayatri Tulungagung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Mas Arga G. Dan hari ini saya lagi berada di Terminal Surondakan Trenggalek. Ini di shelter keberangkatan sudah ada beberapa bis. Dan untuk hari ini tanggal 31 Maret. Jadi saya rencana ada perjalanan tuh besok tanggal 1 April. Jadi hari ini saya cuma pengen ngirim paket ya. Karena rencananya ingin naik double decker dan biasanya kapasitas bagasinya terbatas. Jadi sebagian barang bawaan saya kirim duluan. Dan di sini saya akan menggunakan jasa pengiriman dari Harapan Jaya Express. Nah, untuk M-Trans yang sekarang ada di belakang saya ini adalah M-Trans tujuan Denpasar, Bali. Jadi rute dari Trenggalek, start dari Terminal Surondakan Trenggalek, lalu melalui Tulungagung, Kediri, dan berakhir di Denpasar, Bali. Dan ini juga ada beberapa bis AKDP yang sudah standby hari ini ya, sekitar jam 10 pagi. Jadi jam 10 pagi ini untuk bis akap baru ada bis yang tujuan Denpasar ya. Dan yang banyak itu bis AKDP, ada Bagong, ada Warga Baru, ada juga nih Harapan Jaya, tapi Harapan Jaya masih sepi ya jam segini. Dan untuk M-Trans yang sekarang tersedia di Terminal Surondakan ini menggunakan bodi Avante H9 yang terbaru ya. Untuk sasisnya menggunakan sasis. Oh ya, untuk M-Trans sendiri tidak pernah menuliskan nama sasis yang dipakai pada bagian bodi. Untuk yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk nickname-nya, oh iya, ada di bagian depan. Sekarang kita lihat ke bagian belakang dulu. Di sini ada bis Bagong dengan jurusan Surabaya. Dan di pojok sebelah kiri ada Handoyo dan juga M-Trans yang masih terparkir. Ini bisnya ada berbagai kelas ya. Ada Patas, ada ATB juga, ada yang full tol, ada yang via tol ya. Jadi berbagai macam kelas dan tarif. Dan mungkin untuk yang full tol itu yang bertuliskan Jos Galek kayaknya sih ya. Dan untuk bus Harapan Jaya sampai saat ini belum terlihat, hanya ada Sari Mulyo dan Bagong di shelter keberangkatan. Nah, buat teman-teman yang belum pernah nonton, saya pernah tayangkan tuh video trip Sari Mulyo Trenggalek Ponorogo. M-Trans dengan nomor lambung M299, ini nickname-nya Theo. Nickname Theo, rutenya Denpasar Trenggalek, kodenya 1A. Ini kelas super eksekutif ya. Nah, untuk akap yang lain ini belum tersedia nih. Nah, untuk Rosalia Indah itu kan juga kalau dulu parkir di sini, tapi karena sekarang udah punya pool sendiri, dia nggak jauh dari terminal, sekitaran Bukit Jaas Trenggalek, kalau nggak salah. Dan ini dia shelter keberangkatan dari Terminal Surondakan Trenggalek. Ada dua bis yang sudah siap berangkat, ada Sari Mulyo tujuan Ponorogo dan Bagong tujuan Surabaya. Untuk agen bus akap antar kota antar provinsi itu sudah tersedia mulai dari pintu masuk Terminal Surondakan. Itu yang pertama ada M-Trans, lalu ada agen Salman Indah yaitu agen dunia yang menjual tiket bis dan tiket kapal laut serta tiket pesawat juga. Masuk ke arah dalam itu ada rumah makan dan di sampingnya ada SS Travel dan di sampingnya lagi ada Rosalia Indah dan kayaknya agen travel lagi. Dan kemudian di barisan seberangnya ini ada agen tiket Rana Jaya, Handoyo, lalu ada Rosalia Indah lagi dan Harapan Jaya. Juga ada travel ya, ini ada Rail Travel. Dan satu lagi untuk agen Harapan Jaya ada di luar terminal, posisinya di dekat lampu merah. Dan itu motor yang saya pakai serta paket yang akan saya kirimkan menggunakan Harapan Jaya Express atau HJX, ini dia. Semakin siang terminal semakin ramai. Ini ada masuk bis Jaya Ponorogo, Harapan Jaya, serta Bagong yang persiapan masuk ke shelter keberangkatan. Ya, sekarang hari kedua tanggal 1 April 2026. Sekarang saya mulai perjalanan dulu dari Trenggalek menuju Terminal Gayatri Tulungagung. Untuk mulai naik bisnya nanti start dari Terminal Gayatri, nah itu naik M-Trans. Kita nikmati dulu pemandangan di kota Trenggalek ini.
Dan kita melintasi perbatasan Trenggalek Tulungagung. Oke, sekarang saya udah ada di terminal Gayatri Tulungagung. Di sini ada beberapa bis AKDP ya. Di antaranya ada Sari Mulyo, ada Bagong yang Trenggalek Surabaya. Dan di belakang juga masih ada beberapa bis di shelter keberangkatan. Dan untuk penumpang yang sedang menunggu hari ini lumayan banyak. Apa mungkin masih harus mudik atau mau kerja, nggak tahu juga ya. Tapi di sini masih lumayan ramai intinya di terminal Gayatri Tulungagung. Oke, sambil menunggu unit M-Trans double decker, entah nanti dapat yang Joas atau unit yang satunya unit Benedict. Seperti kebanyakan terminal di sini juga banyak tersedia stand-stand penjual minuman dan makanan untuk mengejar perut sambil menunggu jam keberangkatan bisnya. Dan sudah berangkat bis Bagong dengan unit Laksana SR3, disusul kemudian dengan Harapan Baru. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga unit M-Trans double decker rute Blitar Jakarta. Jam 3 sore, terlambat 30 menit dari jadwal sebelumnya. Ini dia unitnya. Kita dapat unit Joas M-Trans double decker rute Blitar Jakarta. Oke, agak telat setengah jam ya, baru datang ini jam 3 sore. Kita siap masukkan garas bagasi dulu ya, barang bawaan. Mari kita masuk ke bisnya. Pertama kita naikin tangga yang ada di sebelah kiri pintu masuk. Lalu di sini ada juga mini pantry ya, menyediakan kopi dan air panas. Dan seat yang saya dapatkan tuh di nomor 6A dan B ya, jadi agak di belakang nih guys. Jangan sampai lupa dengan bawaannya. Saat kita baru naik bis ini sudah disediakan selimut, makanan dan juga air mineral yang 600 ml. Nggak pakai berlama-lama, bis segera berangkat dari terminal Gayatri Tulungagung. Dan ini dia fasilitas untuk kelas eksekutif. Ini ada footrest ya, dengan tempat alas kaki ya di bagian bawah, lalu kita bisa selonjoran sepanjang perjalanan. Untuk bagian atasnya seperti ini, dan bagian lower AC di sini ada lampu baca dan ini AC-nya ya. Untuk port charger HP ada di bagian kiri ya, di belakang kursi, dan untuk yang kanan ada di bawah armrest. Ini ada stop kontak untuk charger HP ya. Menggunakan seat dari Hai Rimba Kencana yang sudah dilengkapi net untuk menaruh barang. Di bagian depannya ini ada 2 buah TV dan juga mini pantry untuk menyeduh kopi. Dan di bagian paling depannya itu adalah seat sleeper untuk di dek atas. Ada aja kejutannya saat kita baru naik di unit M-Trans ini. Jadi dapat semacam snack box, dan apa isinya kita buka aja nih guys. Pada kemasan sih ada gambar sendok dan garpu, dan ini dia, ternyata memang kita dapat nasi dan lauk ayam dengan porsi mini ya, lumayan buat kenyal perut sebelum rumah makan. Untuk posisi toilet dari bis ini itu berada di bagian tengah di dekat pintu masuk bis ya. Ini yang berwarna hitam, bisa kita buka, dan di dalamnya kita diberi tampilan dinding yang full dengan motif kayu. Untuk toiletnya seperti ini ya. Ini dilarang untuk buang air besar dan hanya untuk buang air kecil saat mobil berjalan, karena pembuangannya ini langsung ke jalan raya ya. Di sini ada wastafel kecil dan sediakan stok air juga. Jadi memang tanpa toilet M-Trans, tanpa kloset ya. Jadi langsung cukup buat buang air kecil aja. Dan ini ada lampu-lampu
bagian atasnya. Nah, untuk tinggi saya yang sekitar 165 cm ini segini nih, jaraknya dikit banget, hampir mentok di bagian atas. Nah, di pinggiran toiletnya ini ada jendela, jadi bisa ngeliat keluar nih. Oke. Ini sekarang kita sudah mulai melintasi menelusuri kota Kediri, Jawa Timur. Melintasi sebuah sungai dan di seberang sana juga ada jembatan untuk kereta api. Jadi bersandingan nih kita, jembatan mobil dan jembatan kereta api. Masih di jalur dalam kota Kediri, bus M-Trans ini mulai memacu kecepatannya dan menyalip bus ALS tujuan Sumatera ya. Bus dengan sasis Volvo B11R ini terpantau dipacu antara kecepatan 70 sampai 80 km per jam. Pukul 15.53 kita sampai di agen pemberhentian pertama di kota Kediri. Kayaknya sih ada beberapa agen lagi nanti di kota Kediri ini. Pukul 16.33 kita berhenti lagi untuk menaiki penumpang. Ini cukup banyak di sini ya, di agen atau kantor perwakilan di daerah Tosaren Kediri. Pukul 17.20 kita mulai perjalanan kembali setelah menaiki penumpang di agen Terminal Kediri. Jadi buat teman-teman yang mau naik dari Terminal Tamanan Kediri ini juga bisa ya, karena di sini juga ada agen M-Trans. Pukul 18.25 lepas dari agen Nganjuk, bis sudah full seat dan siap meneruskan perjalanan ke barat. Pukul 18.28 kita masuk gerbang tol Nganjuk. Masuk jalan tol, bis ini dipacu lebih kencang lagi dari sebelumnya. Pukul 18.59, bis sudah tiba di rumah makan Titin khas Trenggalek yang berada di Caruban, Madiun. Cukup ramai hari ini yang sedang istirahat atau servis makan di rumah makan Titin ini, mulai dari mobil pribadi, elf, dan bis pariwisata. Untuk penumpang M-Trans, tempat makannya berada di lantai 2. Kita di sini makan prasmanan. Nah, untuk menu makannya lumayan banyak tadi, pilihannya prasmanan ya. Ini yang saya ambil ada nasi, bihun, ayam, dan timun ya. Saya ambil semangka juga 2 biji. Teh hangat. Di sini juga ada beberapa PO bus yang melakukan servis makan di rumah makan Titin, seperti PO Pandawa 87, Gunung Harta. Saat kembali ke kursi penumpang, di sini kita sudah disajikan satu tas berisi snack atau makanan. Di sini yang pertama kita dapatkan mie cup ya dari Popmie, dan berikutnya di sini kita dapat juga roti croissant rasa coklat banana, dan ada apa lagi? Ini dia kacang Mr. P. Ini masih ada lagi ya snacknya ya. Ini dia. Oh, ini dapat kopi kenangan, kopi latte ya. Dan masih ada lagi isinya yang terakhir apa nih? Oh, kita dapat tisu M-Trans dan oats. Pukul 19.39 bis kembali melanjutkan perjalanan dari rumah makan Titin menuju tempat penurunan penumpang yang pertama. Langsung aja kita mulai perjalanan lagi nih guys. Pukul 21.48 kita melintasi gerbang tol Banyumanik. Dan di sebelah kiri bis yang kita naikin ini ada bis Mahardika.
yang dari Wonogiri kayaknya. Lepas gerbang tol masih ditempel oleh Mahardika bodi Jetbus 3 nih. Walaupun menggunakan bodi double decker, bis ini tetap dilaju terus, lebih sering ngambil kanan nih guys. Lumayan swos juga ya. Di ruas tol Semarang Batang ini jalannya basah semua ya. Tadi perjalanan sekitaran Boyolali itu memang lumayan cukup hujan deras, mungkin merata ya sampai di wilayah sini. Rangkuman untuk perjalanan M-Trans kali ini ya. Untuk pelayanan dari M-Transnya sendiri, baik dari armada, pelayanan servis makan dan snacknya itu cukup bagus ya, di atas rata-rata. Jadi cukup worth it lah dengan selisih yang tidak begitu jauh dengan kompetitornya di jalur Blitar, Jakarta. Baru terbangun dan saat ini posisi kita sudah masuk di ruas tol Jakarta Cikampek atau Japek. Dan berarti sebentar lagi kita akan tiba di Bekasi Timur. Dan akhirnya kita tiba di agen bus Bekasi Timur. Dan sedikit masukan untuk para kru yang ada di armada ataupun agen M-Trans dimanapun, agar bisa lebih memperhatikan penumpang, terutama penumpang baru seperti saya, terlebih yang membeli tiket secara online biar tidak bingung saat mau naik nih. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.